Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Nusukan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu, teman-teman dari fungsional, dokter, bidan, perawat, dan teman-teman semuanya non-fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Oktober 2024, kita diundang bersama-sama untuk mengikuti acara seminar dalam rangka seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Dalam hal ini nanti akan disajikan atau dipaparkan materinya oleh Mbak Wahyu Nurlaila. Untuk susunan acara pada kesempatan hari ini, nanti yang pertama langsung akan dilakukan pemaparan sekaligus penjelasan materi. Dalam arti di sini adalah inovasi gemati, yaitu gemar memantau tensi. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan masukan, saran dari Ibu mentor kita yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu, kita langsung saja agar semuanya berjalan dengan baik, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya, pemaparan tentang inovasi gemati. Waktu dipersilahkan kepada Pak Wahyu Nurlaila. Terima kasih Ibu Dewi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera siang hari ini. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Untuk hari ini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Wahyu Nurlaila. Saya di sini nanti akan memaparkan presentasi tentang inovasi di Puskesmas Nusukan dengan judul Gemar Memantau Tensi. Ya, laporan orientasi P3K Angkatan 2 tahun 2023 oleh Wahyu Nurlaila LMK Puskesmas Nusukan. Di sini yang pertama adalah latar belakang dari orientasi P3K adalah kegiatan orientasi ini memberikan kesempatan bagi para ASN melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi ASN. Kemudian memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para pegawai pada visi dan misi di tempat kerja, yaitu di Puskesmas Nusukan Surakarta. Yang ketiga adalah pegawai mampu mengambil bagian untuk aktif dalam mewujudkan visi dan misi Puskesmas Nusukan. Tujuan pelaksanaan orientasi P3K ini adalah mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua adalah menjadikan perawat terampil yang mampu menjalankan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak serta smart ASN dan manajemen ASN di unit kerja. Pelaksanaannya adalah waktu pelaksanaan P3K dari tanggal 20 September sampai dengan 15 Oktober 2024 yang bertempat di Puskesmas Nusukan Surakarta. Nilai dan etika organisasi, visi Dinas Kesehatan yaitu adalah mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Misi Dinkes adalah pertama adalah memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan.
Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Visi dan misi Puskesmas Nusukan adalah: visi menjadikan Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang profesional, bermutu, dan mandiri. Visi dari Puskesmas Nusukan adalah yang pertama, menggerakkan pembangunan Kecamatan Banjarsari berwawasan kesehatan. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu, merata, dan terjangkau. Yang ketiga adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Yang keempat, melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat. Rencana dan hasil kerja di sini adalah ada 3 judul. Yang pertama nanti, yang kedua adalah identifikasi isu, yang ketiga adalah gagasan pemecahan isu. Judul di sini saya mengambil judul Gemar Memantau Tensi. Identifikasi isunya adalah yang pertama, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hipertensi dan risiko jangka panjang. Karena apa, di wilayah banyak sekali kita ketemukan banyak masyarakat yang tidak tahu apa sih hipertensi itu dan apa sih nanti komplikasi jangka panjangnya. Kemudian yang kedua adalah banyaknya penderita hipertensi tidak menyadari kondisinya karena gejalanya seringkali tidak jelas. Jadi di wilayah sering kita ketemukan juga ada pasien-pasien hipertensi itu mereka tidak sadar kalau mereka itu ternyata ada riwayat hipertensi yang ketika periksa tiba-tiba hipertensinya naik dan dia tidak menyadarinya kalau dia punya riwayat hipertensi. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya tingkat kepatuhan dalam menjalani pengobatan, baik karena efek samping obat, biaya, ataupun kesadaran yang masih rendah. Di sini adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan, kemudian kesadaran yang rendah, jadi kita butuh sekali nanti inovasi Gemar Memantau Tensi itu dengan banyak berbagai kegiatan. Gagasan pemecahan isunya adalah pertama adalah program edukasi kesehatan masyarakat melalui kampanye penyuluhan media sosial dan layanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan rutin dan penyaringan screening di komunitas tempat kerja sekolah untuk mendeteksi hipertensi sejak dini. Yang ketiga, intervensi khusus pada kelompok berisiko tinggi dengan memberikan edukasi dan layanan kesehatan. Rencana kerja yang pertama adalah mengefektifkan kegiatan memantau tensi di Posyandu, Posbindu, Prolanis, dan kegiatan screening PTM lainnya di luar gedung dan pendekatan keluarga sehat. Tahap kegiatannya adalah yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya adalah didapatkannya persetujuan dari mentor. Yang kedua adalah menentukan jadwal rutin untuk pengukuran tekanan darah. Misalnya di setiap kali ada kegiatan di Posyandu, Posbindu, screening minimal 1 bulan sekali. Kemudian kegiatan yang kedua adalah memberikan pelatihan singkat kepada kader Posyandu tentang cara mengukur tekanan darah yang benar, baik menggunakan tensi manual maupun digital. Yang ketiga adalah mencatat hasil tensi setiap warga yang diperiksa untuk memantau riwayat kesehatan. Output hasil dari rencana kerja ini adalah yang pertama didapatkannya persetujuan dari mentor, yang kedua mendapatkan jadwal kegiatan rutin di Posyandu dan Posbindu tiap bulan. Jadi sudah terjadwal untuk Posyandu dan Posbindu untuk setiap bulannya itu untuk melaksanakan inovasi Gemar Memantau Tensi ini. Kemudian meningkatkan pengetahuan kader tentang teknik pengurangan darah yang benar. Jadi setiap sebelum melakukan kegiatan memantau tensi, kita melakukan pelatihan dulu pada kader supaya kader juga lebih bisa ada peningkatan kapasitasnya untuk tentang mengukur tensi. Yang ketiga adalah mendapatkan catatan hasil tensi setiap warga yang diperiksa untuk memantau riwayat kesehatan mereka. Jadi di setiap kegiatan di Posbindu dan Posyandu itu ada kita mendapat hasil catatan tensinya. Kontribusi terhadap visi dan misinya adalah kegiatan selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Nusukan, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Kemudian kegiatan yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor.
kemudian menyediakan materi cetak seperti brosur atau leaflet yang menjelaskan pentingnya mengukur tekanan darah dan pola hidup sehat. Jadi di kegiatan itu kita juga mengadakan edukasi dengan memberikan leaflet kepada para peserta. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hipertensi dan pentingnya menjaga tekanan darah yang stabil dengan pola hidup sehat serta kepatuhan minum obat bagi riwayat hipertensi. Jadi kita selain memberikan leaflet, kita juga memberikan penyuluhan edukasi kepada pasien, kepada para peserta gimana cara pola hidup sehat dan kepatuhan minum obat bagi para riwayat hipertensi. Kemudian melibatkan petugas kesehatan dari puskesmas untuk memberikan konseling dan pengecekan kesehatan lebih lanjut. Dari hasilnya adalah mendapat persetujuan dari mentor. Kemudian masyarakat dapat memahami dari hasil edukasi kesehatan tentang hipertensi dan konseling tentang pentingnya menjaga tekanan darah yang stabil dan pola hidup sehat serta kepatuhan minum obat bagi riwayat hipertensi. Kemudian visi dari misinya adalah kegiatan selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Nusukan, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau. Rencana kerja yang ketiga adalah memberikan rujukan Puskesmas Nusukan atau fasilitas kesehatan jaringan dan jejaring Puskesmas Nusukan atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya bagi warga yang membutuhkan pelayanan lanjutan. Kemudian menilai dan mencatat tekanan darah warga tiap kali dilakukannya pengukuran di Posyandu dan Posbindu. Kemudian memberikan rujukan jika ada warga yang tekanan darahnya tinggi secara konsisten. Jadi nanti di Posyandu ketika ada pasien yang hipertensi, kita akan memberikan rujukan untuk ke vaskes yang terdekat. Kemudian hasilnya adalah melakukan evaluasi rutin terhadap program ini, termasuk jumlah warga yang terlayani, jumlah kasus hipertensi yang ditemukan, dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Kemudian memberikan rujukan dengan informasi yang jelas, termasuk riwayat tekanan darah dan gejala yang dialami warga, agar dokter bisa memberikan penanganan yang tepat. Kegiatan kali ini adalah visi-misinya kegiatan selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Nusukan, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau. Kegiatan rencana kerja yang ketiga adalah melakukan koordinasi dengan jejaring dan jaringan untuk melaporkan kasus hipertensi. Di sini kita juga mengkolaborasi juga ya dengan jejaring, karena untuk kegiatan gemar memantau tensi kita tidak bisa untuk berjalan sendiri, kita juga membutuhkan untuk jejaring juga, yaitu kegiatannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor, mengumpulkan data klinik yang merupakan jejaring dan jaringan Puskesmas Nusukan, kemudian membuat link Google Form sebagai media laporan kasus hipertensi di klinik, kemudian membagikan link Google Form kepada jejaring dan jaringan Puskesmas Nusukan, kemudian meminta laporan bulanan kepada jaring dan jaringan melalui link yang sudah dibagikan. Jadi kita ke jejaring itu setiap bulan itu kita menginformasikan kepada klinik untuk mengisi link yang sudah diberikan kepada mereka untuk setiap bulan. Biasanya kita menginformasikan itu, mengingatkan di akhir atau di awal bulan. Kemudian hasilnya adalah mendapatkan persetujuan dari mentor, kemudian laporan kasus hipertensi dari jejaring dan jejaring Puskesmas Nusukan tiap bulan. Jadi kita setiap bulan mendapatkan laporan dari jejaring. Kemudian link Google Form sudah dibuatkan dan dibagikan. Jejaring setiap akhir atau awal bulan melaporkan melalui link Google Form yang sudah diberikan. Kegiatan visi misi ini adalah kegiatan selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Nusukan, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau. Kegiatan rencana kerja yang ketiga adalah melakukan evaluasi, yaitu melakukan evaluasi diskusi dengan mentor sehingga memperoleh masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian mengumpulkan bukti pelaksanaan kegiatan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Kemudian hasilnya adalah terlaksananya evaluasi gemati dan kumpulnya bukti pelaksanaan kegiatan dan tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dari visi misi ini adalah kegiatan selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Nusukan yang memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau. Kemudian setelah jadi rencana kerja, kita melanjutkan ke rencana kerja menengah tahun. Kegiatan pertemuan pertama yaitu kegiatannya memberikan pelatihan singkat kepada kader Posyandu tentang cara mengukur tekanan darah yang benar,
baik menggunakan tensimeter maupun digital. Kemudian melakukan kegiatan mantau tensi dalam kegiatan posyandu, pospindu yang sudah rutin terjadwal di wilayah. Outputnya adalah peningkatan kapasitas kader posyandu dalam peningkatan pengukuran tekanan darah dengan tensimeter. Yang kedua adalah terlaksananya kegiatan memantau tensi di posyandu. Warga sangat kooperatif dan setiap mengikuti kegiatan. Kontribusi terhadap visi adalah kegiatan selaras jalan dengan misi Puskesmas Nusukan, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau. Kemudian di pertemuan kedua adalah ada kegiatan melanjutkan kegiatan rutin di posyandu dan pospindu untuk pengukuran tekanan darah, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga tekanan darah yang stabil dengan pola hidup serta kepatuhan minum obat bagi riwayat penderita hipertensi. Dari hasilnya adalah terlaksananya kegiatan rutin di posyandu dan pospindu dan screening, terlaksananya kegiatan penyuluhan. Kegiatan dari misi-misinya adalah kegiatan selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Nusukan, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau. Di tahun ketiga adalah pertemuan yang ketiga melanjutkan kegiatan rutin di posyandu dan pospindu pengukuran tekanan darah, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga tekanan darah yang stabil dan pola hidup sehat serta kepatuhan minum obat. Outputnya adalah terlaksananya kegiatan memantau tensi di posyandu dan pospindu. Kemudian warga sangat kooperatif dalam kegiatan seperti ini. Kemudian hasil kegiatan misi-misinya adalah kegiatan selaras dan sejalan misi Puskesmas, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu merata dan terjangkau. Kemudian pertemuan keempat adalah melanjutkan kegiatan rutin di posyandu dan pospindu pengukuran tekanan darah, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga tekanan darah yang stabil dengan pola hidup sehat serta kepatuhan minum obat. Hasilnya adalah terlaksana kegiatan memantau tensi di posyandu, kemudian warga sangat kooperatif dalam setiap kegiatan. Jadi kita selalu menerapkan di setiap kegiatan posyandu, pospindu, screening PTM di luar maupun di dalam gedung itu adalah pengukuran tekanan darah dan ada edukasi tentang kepatuhan minum obat. Kegiatan dari misi-misi ini adalah kegiatan selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Nusukan, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau. Kemudian pertemuan yang kelima, melanjutkan kegiatan rutin di posyandu dan pospindu untuk pengukuran tekanan darah, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga tekanan darah yang stabil dengan pola hidup sehat serta kepatuhan minum obat, melakukan evaluasi terhadap program ini termasuk jumlah warga yang terlayani, jumlah kasus hipertensi yang secara hasil kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan memantau tensi di posyandu, kemudian warga sangat kooperatif dalam setiap mengikuti kegiatan, kemudian kegiatan memantau tekanan darah di posyandu dapat berjalan dengan baik dan benar dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Dari kegiatan dari misi-misi ini adalah kegiatan selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Nusukan, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau. Kesimpulan di sini adalah yang pertama adalah program gemar memantau tensi di posyandu dan pospindu dan kegiatan screening yang sangat penting sebagai upaya preventif untuk mendeteksi dini hipertensi dan menjaga kesehatan jantung masyarakat, terutama lansia, ibu hamil, dan orang dewasa. Yang kedua adalah dengan pemantauan rutin tekanan darah, warga dapat mengetahui kondisi kesehatan yang lebih awal dan mendapat penanganan yang lebih tepat jika ditemukan masalah. Kesimpulan yang ketiga adalah kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga tekanan darah yang stabil dan mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap kesehatan secara keseluruhan. Yang keempat adalah kegiatan ini mendukung misi Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan menyediakan akses yang mudah dan gratis untuk pemeriksaan tekanan darah, terutama bagi kelompok masyarakat yang beresiko. Sarannya adalah yang pertama, peningkatan fasilitas dengan pengadaan alat tensi yang lebih modern dan akurat
seperti tensimeter digital dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pemantauan. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas kader posyandu diberikan pelatihan secara berkala mengenai penggunaan alat tensi dan deteksi dini hipertensi agar pelayanan yang diberikan tetap optimal. Saran yang ketiga adalah tingkatkan koordinasi dengan puskesmas atau tenaga kesehatan untuk memberikan dukungan teknis seperti pemeriksaan lebih lanjut atau penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Saran yang keempat adalah penguatan kolaborasi jejaring dalam penanganan kasus hipertensi sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan, memperkuat edukasi, serta memastikan penanganan yang tepat dan berkelanjutan. Di sini adalah ada beberapa dokumentasi kegiatan gemar memantau tensi di Puskesmas Nusukan. Kita melakukan juga di kegiatan posyandu lansia dan posbindu. Kemudian ada kegiatan screening di luar gedung seperti posbindu institusi. Jadi setiap kegiatan di luar gedung kita juga melakukan gemar memantau tensi. Kemudian juga ada kegiatan di posyandu remaja. Kemudian ada kegiatan di imunisasi balita. Jadi anak yang diimunisasi ibu juga tetap dipantau tensinya. Kemudian adalah di kegiatan di Prolanis. Kemudian juga ada kegiatan di pendekatan keluarga sehat. Jadi kita berkunjung ke warga untuk di screening siapa warga-warga yang mengarah ke hipertensi. Terima kasih. Sudah, terima kasih atas pemaparan dari saya tentang gemar memantau tensi. Semoga inovasi ini bisa memicu kita lebih bersemangat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal sesuai standar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemaparan tadi, kita berikan aplaus terlebih dahulu pemaparan dari Mbak Wahyu Nurlela. Untuk selanjutnya mohon kepada Ibu Mentor memberikan saran masukan dan juga untuk peningkatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Tadi kita sudah menyaksikan paparan seminar laporan hasil orientasi P3K Kota Surakarta angkatan kedua yang tadi dipaparkan oleh Mbak Wahyu Nurlaila tentang inovasi gemar memantau tensi atau Gemanti. Kemarin sudah dikonsultasikan kepada kami tentang inovasi ini tentang gemar memantau tensi. Jadi mungkin tidak banyak yang kami berikan masukannya, tapi memang ada yang akan kami berikan masukan terkait dengan seminar laporan hasil yang tadi disampaikan oleh Mbak Wahyu Nurlaila. Saya lihat di materinya yang paparan. Langsung ke ini aja. Kalau yang visi misi lewat ya. Kalau itu kan sudah pasti ya. Nah, yang pertama dari identifikasi isu. Jadi ini diambil tiga isu yang kenapa akhirnya diangkat menjadi inovasi ya. Saya sedikit memberikan masukan. Alangkah baiknya kalau isu yang kita tampilkan itu based on data. Jadi based on data itu maksudnya adalah kita ada nih data. Misalkan kalau hipertensi itu kalau di tempat kita di Puskesmas Nusukan adalah salah satu indikator PISPK, karena tadi juga ada salah satunya adalah kunjungan rumah ya. Salah satu indikator PISPK yang nilainya paling rendah gitu. Ada 3 yang paling rendah di tempat kita ya. Hipertensi yang kontrol rutin, yang minum obat secara teratur, kemudian merokok, sama KB. Dan ini bisa dijadikan salah satu identifikasi isu yang bisa dimasukkan ya.
Karena tadi sangat berkaitan dengan perencanaan yang tadi pendekatan keluarga ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan salah satunya adalah indikatornya nanti disesuaikan dengan kata-kata yang memang ada di 9 indikator ISPK ya. Itu masih rendah. Lebih baik lagi kalau sudah ada datanya baru berapa persen di puskesmas Dosoan gitu ya. Ya lanjut. Jadi nanti akan bernyambung dengan pemecahan isunya. Nah, ini pemecahan isunya edukasi, pemeriksaan rutin screening, intervensi kelompok berisiko dengan memberikan edukasi. Lagi, ini yang kegiatan pendekatan keluarga sehatnya nggak dimasukkan di balik lagi mas, dimasukkan ke pemecahan isunya. Tadi di apa namanya, di rencana menengah, kegiatan menengah ada nggak kegiatannya yang untuk pendekatan keluarga ISPK? Isinya di pertemuannya itu screening semua ya, screening semua dan edukasi. Karena di rencana kerjanya ada mengefektifkan kegiatan memantau tensi di posyandu dan pendekatan keluarga sehat gitu. Jadi harus ini ya, harus kalau memang di inovasinya itu ada pendekatan keluarga sehat ya harus nyambung dari identifikasi isunya, kemudian rencana kerjanya dan rencana kerja menengahnya gitu. Karena sudah dilaksanakan loh, tadi kan sudah ada di kegiatannya ya, jadi bisa ditambahkan di foto kegiatannya tadi ada. Jadi kalau sudah ada ya tinggal ditambahkan nanti di gagasan sebelum ini rencana ya. Tadi kan di isunya kan ditambahkan dengan hasil PSPK. Kemudian sebelum ini di rencana aksi ya, sebelum ini. Sebelum ini, nah ini di gagasan sampai sini. Nah di gagasan pemecahan isu nanti bisa ditambahkan pendekatan keluarga ya, pendekatan PSPK itu. Terus yang lanjut untuk yang rencana kerjanya sudah, plus nanti ditambah untuk yang pendekatan keluarga sehat, tujuan rumah pendekatan keluarga sehat ya, ditambah itu kan sudah ada buktinya loh di fotonya. Kalau tidak dimasukkan ke sini di rencana kerjanya. Kemudian yang untuk rencana kerja lanjut yang ketiga apa ya? Edukasi. Nah ini yang ketiga. Memberikan rujukan ke jejaring. Oh ini sudah. Oh yang habis ini yang keempat. Nah ini melakukan koordinasi dengan jejaring dan jaringan untuk melaporkan kasus hipertensi. Kalau jaringan itu kan di tempat kita adalah puskesmas pembantu. Jadi kalau puskesmas pembantu itu udah otomatis kan ya, laporannya ya memang karena itu merupakan bagian dari puskesmas Dosoan. Jadi mungkin lebih ke jejaring ya. Jadi untuk jaringannya mungkin nanti dihapus saja. Karena kan ini semuanya yang dilakukan di yang di tabel kedua dan ketiga itu adalah yang dilakukan di jejaring, ya kan? Dengan Google Form, dengan mengumpulkan laporan setiap bulan itu kan di jejaring, bukan di jaringan. Jadi mungkin nanti di jaringannya dihapus saja ya. Di jejaring, karena kalau jaringan sudah otomatis melaporkan karena itu sudah bagian dari puskesmas. Nah ini nanti akan berkaitan dengan selanjutnya nomor 5 coba. Nomor 6 habis ini lagi yang apa ya? Habis ini yang tadi apa namanya, koordinasi lagi, turun lagi.
lagi, turun lagi, lagi, habis. Ini kesimpulan udah sampai 4 ini. Naik lagi, naik lagi. 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 Udah. Yang tadi apa namanya? Koordinasi dengan petugas puskesmas atau gimana tadi? Saya baca tadi di mana ya? Ini melibatkan petugas jalan dan humas. Kiri nomor bawah sendiri. Bukan, karena di situ kata-katanya saya mau menambahkan bahwa itu adalah koordinasi internal. Itu di mana ya? Bukan di sini. Coba dijejaring tadi tidak? Melakukan. Bukan. Bawa lagi. Bawa lagi. Bawa lagi. Peningkatan kapasitas. Bukan. Bawa lagi coba. Bawa lagi. Bawa lagi. Bawa lagi. Di kesimpulan sama salah. Sebentar. Kemudian mendeteksi dini jadwal kesehatan warga dapat lebih awal dalam yang terus yang ketiga, kegiatan ini kesehatan Jakarta yang stabil dan mendorong masyarakat penduduk terhadap kesehatan secara keseluruhan. Saran coba. Peningkatan fasilitas pengadaan kapasitas pelayanan secara optimal. Nah, ini tingkatkan koordinasi dengan puskesmas atau tenaga kesehatan. Kata-katanya kan agak rancu ya. Ini mungkin lebih tepat kalau koordinasi internal ya. Jadi penguatan internal puskesmas untuk memberikan dukungan teknis, terutama lintas program, gitu. Jadi kalau koordinasi dengan puskesmas itu kan berarti kayak puskesmas koordinasi dengan puskesmas lain gitu, ya kan? Koordinasi internal puskesmas itu mungkin lebih tepat ya. Kalau dengan itu kan berarti kalau seperti itu kan kata-katanya dengan puskesmas yang lain, jadinya kita mengasumsikannya itu ya. Jadi ini mungkin yang ketiga, saran yang ketiga ini maksudnya adalah koordinasi internal puskesmas, gitu kan? Meningkatkan koordinasi internal puskesmas atau tenaga kesehatan untuk memberikan dukungan teknis seperti pemeriksaan lebih lanjut atau penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Ini lebih ke internalnya kan. Jadi nomor 3 ini maksudnya adalah saran untuk internal puskesmas. Keempat adalah jejaring, ya kan. Jadi dalamnya dapat, luarnya juga dapat, gitu. Internalnya dapat, eksternalnya juga dapat, gitu. Nah, mungkin kata-katanya lebih diperbaiki untuk yang ketiga ya. Intinya adalah koordinasi internal puskesmas atau penguatan internal puskesmas untuk memberikan dukungan teknis, pemeriksaan lebih lanjut dan penyuluhan, gitu ya. Itu bukan koordinasi dengan puskesmas.
gitu yang sarannya nomor 5 apa? 4 selesai itu. 4 ya. Jejaring sudah, internal eksternal, yang ke atas sarana prasarana ya. Ya. Ya, saya kira masukan dari kami itu saja ya. Jadi intinya adalah semua umur terlayani karena tadi ada di posyandu, pos lansia, di posyandu gitu ya. Jadi kalau di posyandu itu kan memang anak balita ya ada, ibu hamil menyusui juga ada di situ. Jadi semua umur ada dijadikan sasaran untuk kembali memantau tensi ya. Kemudian peningkatan sarana prasarana juga tidak kalah pentingnya. Kemudian koordinasi internal dan eksternal puskesmas, koordinasi dengan jejaring juga tidak kalah pentingnya. Itu jadi nanti ada beberapa masukan dari kami nanti untuk diperbaiki. Ya. Saya kira itu saja masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ke depannya ya. Terima kasih untuk saran masukan yang sangat membangun ya Mbak Wahyu. Jadi ada 3 tadi di bagian gagasan, nanti ditambahkan bagian rencana kerja, dan yang terakhir adalah bagian saran, terutama adalah koordinasi internal puskesmas. Semoga dengan inovasi dari Mbak Wahyu Nurlaila yang akan diterapkan dan sudah diterapkan di Puskesmas Nusukan ini akan menjadikan hasil baik itu PISPK maupun SPM kita semakin baik dan semakin meningkat. Demikian untuk acara seminar tentang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh Mbak Wahyu Nurlaila. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Yuni Wulansari yang sudah menjadi mentor, dan kemudian untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menghadiri pada seminar kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.